untuk memanfaatkan teknologi ini. Oknumnya tuh siapa yang tidak bertanggung jawab? Maksudnya tuh hacker. Paling udah pada tahu ya. Ahli komputer memiliki pengetahuan teknis yang tinggi. Yang kedua, anonimo identitasnya tidak diketahui. Ketiga, seseorang yang kreativitas menemukan solusi untuk mengatasi hambatan teknis. Yang keempat, ada penjelajah pengetahuan. Dia kadang tuh ngecek situs, dia kayak kepo, pengen tahu di dalamnya itu ada apa aja. Tindakan kejahatan hacker ini ada pencurian data, mungkin kalau buat adik-adik bisa dari data sosial media, mungkin data yang main game itu juga bisa. Kalau mungkin untuk orang dewasa bisa data pribadi seperti KTP atau mungkin data pribadi lainnya. Yang kedua, ada manipulasi data, yang dimana dia memberitahukan atau meng-share informasi yang tidak sesuai dengan aslinya untuk mengelabui seseorang. Yang ketiga, ada privasi sistem, yang dimana dia lebih tepatnya mengotak-atik atau masuk ke dalam sistem seseorang tanpa izin. Penyalahgunaan lainnya ada penyalahgunaan identitas pribadi, yang dimana kalau misalnya kita nggak hati-hati identitasnya kita ketangkap sama hacker, bisa aja yang sekarang sering kepakai itu buat pinjol. Jadi yang pinjol identitas komputernya, tapi yang dapat uangnya yang transaksi. Atau enggak mungkin identitas pribadi buat buku, mungkin bisa pakai foto atau enggak pakai nama pribadi. Yang kedua, tabungan terkuras akibat phishing. Biasanya yang ini sering terjadi, lebih tepatnya sama orang yang mungkin udah dewasa yang punya rekening. Mungkin ini ada dari kayak website atau mungkin WA, dia nge-share kayak pen atau enggak, kalau enggak diiming-imingin lah. Itu mungkin kalau misal ada chat atau enggak berita kayak seperti itu, berding lebih langsung ditanyakan kebenaran banknya. Yang ketiga, ada sistem berantakan. Jalannya hacker ini biasanya dia masuk ke website seseorang, dia sudah mengetahui di dalamnya ada apa aja, lalu dia merubah sistemnya sesuai kemauan dia. Tadi udah belajar kejahatan dari seorang hacker, terus langkah buat yang harus dilakuin. Yang pertama, ada observasi informasi melalui internet. Mungkin adik bisa mencari informasi atau mencari materi bagaimana cara menghadapi atau mengamankan data pribadi dengan internet. Yang kedua, tidak sembarangan menerima pesan. Kalau misalnya ada pesan yang tidak dikenal atau mencurigakan, lebih baik tidak usah ditanggupin. Yang ketiga, bertanya kepada orang terdekat apabila ada yang mencurigakan. Yang ketiga itu adik jangan langsung disimpulin sendiri, mungkin bisa tanya ke temannya atau ke siapa mungkin yang dia lebih tahu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gimana nih adik-adik semua?
materi yang disampaikan oleh Kak Fali paham semua nggak? Kan paham Pak? Paham toh ini? Paham beneran? Oke. Kami ada pertanyaan nih. Kami ada pertanyaan nih dari pemateri 1. Buat adik-adik yang bisa menjawab, dipersilahkan, disiapkan jawabannya, dan yang paling cepat bisa maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Bentar, kita hitung 1, 2, 3. Yang duluan angkat tangan, maju ke depan. 1, 2, 3. Soalnya perkenalkan, nama saya Amiza. Saya akan membacakan dampak positif teknologi dan dampak negatif teknologi. Dampak positifnya adalah mempercepat akses informasi, memudahkan informasi, pembelajaran efisien. Dampak negatifnya adalah munculnya sifat individualisme, penyebaran hoax, dan maraknya konten negatif. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Amiza. Oke, sebelum kita masuk ke materi 2, aku mau ngetes semangat kalian dulu nih. Masih pada semangat ya? Sepertinya kok pada ngantuk. Jadi aku tes semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih belum pada semangat nih. Kita ulang sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semangat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi 2 yang akan dibawakan oleh Kak Aldi. Waktunya kita harapkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kak Aldi. Di sini akan membawakan materi yang kedua, yaitu materinya itu ada tentang kejahatan. Kalian ada tahu nggak? Selain hacker itu ada kejahatan di dunia internet itu ada tahu nggak? Ada yang lain? Contohnya ada tahu ya? Apa? Apa mas? Cyber apa? Ayo, jangan cari jawab. Korban kan? Ya, benar banget ya tadi itu ada cyberbullying. Di sini cyberbullying ada dengan menggunakan media sosial, platform chatting, atau ada juga platform bermain game dan juga ponsel. Ini cyberbullying ini melibatkan penggunaan internet atau perangkat digital untuk menyakiti, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain. Contoh cyber security tadi ada ya. Ada tahu nggak contohnya apa aja? Ada tahu nggak? Apa? Ya, apalagi ada tahu? Ada main game itu, main ML ini, tahu lah ya. Ya, kalian itu tahu semua lah. Nah, di sini ada dampak-dampaknya juga. Yang utama bagi ya kita korbannya, yang utama ada model depresi, penurunan ya bagi remaja, ada penurunan prestasi di sekolah. Terus kehilangan kepercayaan diri juga bisa, ada juga gelisah dan mudah marah. Contoh, terus ada bagi pelakunya mungkin dampaknya tuh bersifat agresif ya. Ya, player ML kan kayak gitu semua.
terus ramah empati, 2 adalah juga dapat dijauhi oleh orang lain, dan impulsif. Bagaimana sih cara kita menghindari dari pelaku cyberbullying? Gimana Mas? Main ML gimana Mas? Gimana Mas? Banyak sih sebenarnya caranya tuh, pertama ya kita jangan dibalas lah ya. Jadinya tuh kalau dibalas kita malah saling adu cyberbullying juga. Ya terus kalau misalnya ada contoh hoax itu kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib dan ya cari informasi yang lebih tepat lah. Ini ada bagaimana cara kita mengatasi jika kita menjadi korban cyberbullying. Itu teman. Di sini ada tidak berinteraksi dengan kelompok yang melakukan cyberbullying, terus adanya diblokir, nggak benar bisa. Terus ada menyimpan bukti cyberbullying dan melakukan pelaku ke pihak yang berwajib seperti hoax tadi ya. Bisa. Di sini juga ada cyber attack. Cyber attack adalah upaya batas untuk mengakses jaringan atau sistem komputer. Biasanya dengan tujuan mengubah, mencuri, atau menghancurkan atau mengungkap informasi. Di sini juga ada contoh-contoh dari cyber attack. Mungkin ini salah satu contohnya adalah phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data soal dengan teknik pengaruhan. Contohnya ada mungkin yang lagi naik-naiknya sekarang tuh ada yang undangan pernikahan yang bikin oleh WhatsApp. Di WhatsApp itu yang bisa menyebabkan kayak tetangga saya tuh di situ dia sampai saldonya tuh kekuras ya, keambil semua. Mungkin banyak sih contoh lainnya kayak apa ya, JNE, JNT ya, pakai platform gitu bisa. Facebook ya, apalagi Facebook. Selanjutnya ada